Raja Richard pertama adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. Ayahnya adalah Raja Henry kedua dari Inggris dan ibunya adalah Eleanor dari Aquitaine. Ia lahir pada tanggal 8 September tahun 1157 di Oxford, Inggris. Sejak usia muda, Richard menunjukkan minat dalam urusan militer dan terkenal karena keberanian dan keterampilan kepemimpinannya. Hilangnya Yerusalem ke tangan pasukan Saladin pada tahun 1187 dianggap sebagai kekalahan spiritual yang besar bagi umat Kristen. Kota ini tidak hanya merupakan tempat yang memiliki makna keagamaan yang sangat besar, menjadi lokasi penyaliban dan kebangkitan Kristus, namun juga merupakan simbol persatuan dan kekuatan umat Kristiani. Motivasi keagamaan ini semakin didorong oleh janji indulgensi, yang menawarkan pengampunan dosa dan keselamatan abadi bagi mereka yang ambil bagian dalam perang salib. Sejarah Perang Salib menyediakan platform bagi para raja dan bangsawan Eropa untuk memperluas pengaruh mereka dan mendapatkan kebanggaan tersendiri. Bagi para pemimpin seperti Raja Richard pertama dari Inggris, Perang Salib adalah kesempatan untuk menegaskan kehebatan militer dan keterampilan kepemimpinannya. Hal ini juga menawarkan kesempatan untuk mendapatkan kendali atas rute perdagangan dan wilayah yang menguntungkan di Timur Dekat. Perang Salib dipandang sebagai sarana untuk memperluas pengaruh umat Kristen Eropa. Bagi Richard pertama, sejarah Perang Salib adalah masalah kehormatan dan keberanian pribadi. Reputasinya sebagai raja dan seorang kesatria ditingkatkan dengan partisipasinya dalam kampanye militer yang signifikan. Sejarah Perang Salib menawarkan jalan bagi para kesatria dan bangsawan untuk mencapai kejayaan dan kehormatan dalam pertempuran, sejalan dengan cita-cita kesatria pada saat itu. Sejarah Perang Salib ketiga berlangsung dari tahun 1189 hingga 1192. Perang ini ditandai dengan konfrontasi dan manuver strategis yang signifikan, terutama melibatkan Raja Richard pertama. Tujuan utama Perang Salib adalah merebut kembali Yerusalem, yang telah jatuh ke tangan Saladin, Sultan Mesir dan Suriah, pada tahun 1187. Richard pertama berangkat dari Inggris pada bulan Juli tahun 1190, bergabung dengan Raja Philip II dari Perancis dan tentara salib Eropa lainnya. Perjalanan mereka ke Tanah Suci penuh dengan tantangan, termasuk karamnya kapal di dekat Siprus pada Mei tahun 1191. Penaklukan Richard selanjutnya atas Siprus merupakan kemenangan strategis, menyediakan basis pasokan yang berharga bagi tentara salib. Pertempuran besar pertama di Tanah Suci adalah Pengepungan Acre, yang dimulai sebelum kedatangan Richard dan berlangsung hingga Juli tahun 1191. Kota ini di bawah kendali Muslim, merupakan benteng pesisir yang strategis. Kedatangan Richard memainkan peran penting dalam pengepungan tersebut, membawa kekuatan dan sumber daya baru bagi pasukan tentara salib. Pengepungan tersebut berakhir dengan penyerahan garnisun Muslim, menandai kemenangan signifikan bagi tentara salib dan peningkatan moral untuk kampanye mereka. Setelah Acre direbut, Richard memimpin pasukannya ke selatan, menuju Java dan Yerusalem. Pawai tersebut ditandai dengan pertempuran Arsuf pada tanggal 7 September tahun 1191, saat bergerak di sepanjang pantai. Mereka diserang oleh pasukan Saladin. Richard berhasil mempertahankan pasukannya dan melakukan serangan balik, serta mengamankan kemenangan penting yang memperkuat posisi tentara salib di wilayah tersebut. Tujuan merebut kembali Yerusalem terbukti sulit dicapai.
Richard memimpin pasukannya di depan Yerusalem tetapi memutuskan untuk tidak mengepung kota tersebut, mengingat tantangan logistik dan kemungkinan serangan balik yang berhasil dilakukan Saladin. Keputusan ini mendapat kekecewaan dan kritik dari beberapa tentara salib, yang memandang penaklukan Yerusalem sebagai tujuan utama Perang Salib. Keterlibatan militer terakhir sejarah Perang Salib yang signifikan adalah Pertempuran Jaffa pada tahun 1192. Pasukan Saladin merebut Jaffa, tapi Richard dengan cepat merebut kembali kota itu dalam serangan mendadak, menunjukkan keterampilan taktis dan keberaniannya. Namun kemenangan ini tidak mengubah situasi strategis secara signifikan. Hubungan Richard dengan Raja Philip II dari Perancis tegang, ditandai dengan persaingan dan ketidakpercayaan. Kedua raja tersebut mewarisi warisan konflik perebutan wilayah di Perancis, dan persaingan ini meluas hingga Perang Salib. Meskipun memiliki tujuan yang sama, ketegangan antara Richard dan Philip menghambat efektivitas aliansi tentara salib. Selain interaksinya dengan Philip, Richard juga harus mengatur hubungan dengan bangsawan Eropa lainnya dan pemimpin tentara salib, seperti Duke Leopold dari Austria. Hubungan antara Richard dan Leopold memburuk selama Perang Salib. Hal ini berpuncak pada insiden di Acre di mana anak buah Richard melepaskan panji Leopold dari kota. Penghinaan ini berdampak serius bagi Richard, yang menyebabkan dia ditangkap dan dipenjarakan oleh Leopold dalam perjalanannya kembali ke Inggris. Keterampilan diplomasi Richard juga diuji dalam hubungannya dengan Salahuddin. Meski bermusuhan, namun ada rasa saling menghormati di antara kedua pemimpin tersebut. Pertempuran militer mereka, meski sengit, seringkali ditandai dengan sikap kesatria dan kode kehormatan tertentu. Misalnya, ketika Richard jatuh sakit, Saladin mengiriminya hadiah buah dan es untuk membantu kesembuhannya, sebagai bentuk penghormatan kepada lawan yang layak. Negosiasi yang menghasilkan perjanjian Jaffa pada tahun 1192 merupakan bukti ketajaman diplomasi kedua pemimpin. Meskipun tidak mencapai tujuan akhir untuk merebut kembali Yerusalem, hal ini merupakan pengakuan realistis terhadap situasi di lapangan dan mendapatkan beberapa konsesi penting. Kampanye militer Perang Salib ketiga diakhiri dengan perjanjian ini, yang mulai berlaku pada bulan September tahun 1192. Perjanjian tersebut menetapkan gencatan senjata selama 3 tahun antara tentara salib dan pasukan Saladin. Hal ini memungkinkan tentara salib untuk mempertahankan sebidang wilayah di sepanjang pantai dari Tirus hingga Jaffa dan memberikan akses aman bagi peziarah Kristen ke Yerusalem, yang masih berada di bawah kendali Muslim. Akibatnya, Perang Salib ketiga tidak mencapai tujuan utamanya untuk merebut kembali Yerusalem, namun menunjukkan kemampuan militer para pemimpin seperti Richard dan menyoroti kompleksnya peperangan abad pertengahan. Kembalinya Raja Richard pertama ke Inggris pada tahun 1194, setelah partisipasinya dalam Perang Salib ketiga, menandai dimulainya fase baru dalam pemerintahannya. Hal ini ditandai dengan upaya untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya dan mengatasi tantangan selama ketidakhadirannya. Pada bulan Desember tahun 1192, saat melakukan perjalanan melalui Eropa dengan menyamar, Richard ditangkap di dekat Wina oleh Adipati Leopold dari Austria, yang telah dia sakiti selama Perang Salib. Penangkapan ini menyebabkan dia dipenjara dan selanjutnya diserahkan kepada Kaisar Henry ke-6 dari Kekaisaran Romawi Suci. Penahanan Richard menjadi peristiwa penting di Eropa. Richard dibebaskan pada bulan Februari tahun 1194, setelah membayar sejumlah uang tebusan dan kembali ke Inggris, di mana dia disambut sebagai pahlawan. Sekembalinya,
Richard mendapati kerajaannya dalam kekacauan. Saat dia tidak ada, saudaranya John berusaha merebut kekuasaan. Kerajaan itu penuh dengan perselisihan internal dan pemberontakan. Richard mulai menegaskan kembali otoritasnya, memperkuat posisinya di Inggris dan wilayahnya di Prancis. Dia memulai serangkaian kampanye militer untuk mendapatkan kembali wilayah yang hilang dari Raja Prancis, Philip II. Pemerintahan Richard di kemudian hari sebagian besar terfokus pada kampanye-kampanye ini di Perancis. Dia menghabiskan sedikit waktu di Inggris, malah berkonsentrasi pada peperangan dan administrasi di wilayah kontinentalnya. Usahanya sebagian besar berhasil, dan ia berhasil memulihkan sebagian besar wilayah yang hilang dari Philip II, termasuk benteng dan tanah penting di Normandia. Namun, pemerintahan Richard terhenti karena kejadian yang tidak terduga. Pada bulan April tahun 1199, saat mengepung kastil Chalus Chabrol di Limousin, Prancis, dia terkena baut panah hingga meninggal pada tanggal 6 April tahun 1199. Warisan Richard beragam. Ia dikenang sebagai pejuang pemberani dan pemimpin militer yang terampil, terutama karena perannya dalam sejarah Perang Salib Ketiga. Sekian video kali ini, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe serta share video ini jika bermanfaat. Salam sejarah.